Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar materi trigonometri. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya terkait trigonometri, tapi memang di kelas 10 SMA ini kita akan baru masuk ke materi pertama, materi dasar trigonometri ya. Jadi teman-teman, ini penting banget buat teman-teman pahami, karena nanti di kelas 11 dan di kelas 12 itu semua ilmunya akan kepakai. Jadi teman-teman bisa pahamin di kelas 10 dulu, oke? Oke, jadi trigonometri itu sebenarnya hubungan antara segitiga ya, segitiga-segitiga yang ada di matematika. Jadi seorang ilmuwan itu memberikan suatu rumus atau suatu aturan namanya trigonometri. Awalnya dari segitiga tersebut, jadi nanti akan menghasilkan aturan trigonometri. Oke, nah di trigonometri itu erat kaitannya dengan sudut. Oke, di mana trigonometri itu ada dua sudut teman-teman. Yang pertama, satuannya adalah derajat. Yang kedua, satuannya adalah radian. Jadi di trigonometri ada dua satuan sudut. Satuan pertama derajat, satuan keduanya radian. Kalau derajat itu nanti hasilnya titik-titik derajat. Kalau radian nanti hasilnya titik-titik rad. Gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau satu putaran penuh itu kan gambarnya begini ya. Ini artinya adalah satu putaran penuh. Di mana satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat sudutnya. Nah, 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian atau 2 pi rad ya. Jadi ini adalah rumusnya. Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat dan satu putaran penuh juga sama dengan 2 pi rad. Oke? Nah, terus Kak, pi di sini itu apa? Apakah beda dengan pi yang 3,14? Beda. Jadi kalau dia ada di dalam suatu trigonometri, misalkan dalam cos, dalam sin, ada di dalamnya, contoh misalkan cos pi, cos 2pi. Nah, ini berarti artinya adalah pi di sini sama dengan sudut, di mana pi itu sama dengan 180 derajat ya. Maka ini sama dengan cos 180 derajat. Ini juga sama, sin 2 kali 180, berarti sin 360 derajat. Nah, kan kalau misalkan di perhitungan biasa, itu kan pi-nya sama dengan 3,14 ya, dan 22/7. Jadi kalau di trigonometri, pi itu kalau di dalam trigono, itu adalah sudut ya, artinya 180 derajat. Setara dengan 180 derajat. Oke. Nah, sekarang gimana sih Kak caranya mengubah dari satuan radian, kita ubah ke dalam satuan derajat? Oke. Nah, contoh, misalkan kita punya 2/3 pi radian. Ini mau kita ubah ke satuan berapa derajat, kayak gitu ya. Sekarang kita cek, 1 pi itu sama dengan 180 derajat. Berarti kalau 2/3 pi, tinggal kita kali aja. 2/3 dikali 180 derajat. Oke, ini sama ini bisa dicoret ya. 180 dibagi 3 itu 60. Berarti ini 2 kali 60, 120 derajat. Berarti 2/3 pi rad itu sama dengan 120 derajat. Contoh lain misalkan setengah pi ya, setengah pi rad. Nah, ini berapa derajat, Kak? Berarti tinggal kita ubah. Setengah dimasukkan pi-nya. Pi-nya 180. Berarti dikali 180 derajat. Sama dengan 90 derajat ya. Oke, gampang ya. Jadi kalau ngubah satuan radian ke dalam bentuk derajat, tinggal dikali aja sama pi-nya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kebalikannya, kita pengen ngubah dari derajat ke satuan radian. Contohnya tadi 120 derajat ya. Begini. Nah, caranya ini kita cek
kan 1 pi itu 180 derajat kan ya. Berarti kalau kita mau ngubah ini jadi bentuk pi, tinggal 120 derajat ya dibagi dengan 180 derajat dikali pi. Karena 1 pi itu 180. Ini kamu bisa juga pakai 360. Kalau 360 berarti pakainya 2 pi ya. 2 pi per 360. Jadi sesuaiin aja. Kalau misalkan dia pengen pakai 2 pi berarti 360. Kalau pengen pakai pi 180 gitu ya. Tapi posisinya dibalik. Kan supaya kita dapat pi-nya kan ya. Begini. Nah, ini sama dengan ini coret 12 per 18 pi radian. Atau kalau pengen kita ubah, sederhanain sama-sama dibagi 3 ya. Berarti 4 per 6. Atau 2 per 3 pi. Sama ya jawabannya. Ini juga sama. 120 sama dengan 2 per 3 pi. 120 sama dengan 2 per 3 pi radian. Ya. Oke, itu untuk part 1. Nanti untuk part 2 kita akan bahas di video selanjutnya. Oke.